Shalom semua. Saya percaya dimanapun rekan-rekan berada, semua disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk terus meninggikan nama Tuhan. Ini kami mengasihi-Mu ya Tuhan malam ini. Biar terus hidup kami berkenan bagi-Mu. Bentuklah hati kami seperti-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah lawatan-Mu dalam hidup kami. Biar kami ada terus menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Engkau yang menyucikan kami, ini kami ya Tuhan. Kami nyatakan pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Haleluya. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Bentuklah
berkenan bagimu, Yesus. Kami mengasihimu ya Tuhan, kami mengasihimu ya Allah. Ini syukur kami di hadapan-Mu, segalanya bagimu, segalanya untuk-Mu. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Yesus. Ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Lebih lagi ku akan menang, ku akan menang bersamamu, kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kami nyatakan Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Amin. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Baginya tiada yang ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Kami nyatakan dengan iman saat ini, Allah Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang besar. Lagi-lagi ya Tuhan,
kami yang percaya sebab Tuhan selalu ada di pihak kami. Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan terus ada menyertai kami. Kami percaya setiap nyanyian yang kami nyatakan inilah yang berkenan di hadapan-Mu. Waktunya sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan hidup kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya, shalom anak-anak muda, Son of God GBI Rahmani. Dimanapun kalian berada saat ini atau sedang apapun, saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Terus sehat, terus semangat ya. Wah, sekarang sudah masuk bulan Agustus, tidak terasa ya. Online ternyata sudah lama juga kita. Nah, bicara soal Agustus, pasti pikiran kita semua sudah mengacu pada nasionalisme. Kita terus berpikiran dengan merah putih. Yang pasti juga adalah kemerdekaan. Nah, pasti pikiran kita kalau udah masuk Agustus kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka dari penjajah, tapi ya kita belum merdeka dari corona ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat dimanapun berada. Nah, saat ini di ibadah anak muda yang online ini, dan berbicara soal kemerdekaan, saya mau bicara tentang muda dan merdeka, ya. Young and freedom. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita buka dulu, kita mau baca bersama. Ya ingat ya, baca bersama, jangan cuma saya yang baca, kalian mendengar, tapi kita baca bersama. Supaya nanti sepenuhnya kalian juga masuk, juga ingat ayat ini ya. Kita mau baca di 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-16. Oke, kita baca, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saya sangat terberkati sekali ya dengan ayat ini di 1 Petrus 2 ayat 16 ini. Kita ulang lagi tadi ya di yang bagian pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, apa hubungannya anak muda dan orang merdeka? Kalau bicara anak muda dari segi usia ya, otomatis kalian punya masa depan yang panjang, masa depan yang ya cerah lah, harusnya cerah lah gitu ya. Masa depan yang luas, kalian mau seperti apa, jadi seperti apa nanti itu masih terbuka sangat lebar ya. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya Tuhan, Tuhan katakan bahwa hiduplah sebagai orang yang merdeka. Yang artinya di sini bahwa memang kalau orang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang yang hidup gak punya masalah, pasti punya masalah. Ya walaupun masalah itu berbeda-beda ya, setiap orang pasti berbeda. Walaupun ada yang sama mungkin, tapi saya percaya setiap orang punya masalah. Nah, kadang masalah ini membelenggu kita, bahkan kita sampai semua fokus ke masalah tersebut. Walaupun kadang kita, oh sekarang sudah selesai nih masalahnya, berpikir sudah selesai, tapi besok pasti ada masalah lagi yang datang. Ya. Masalah ini yang kadang membelenggu kita. Yang melulu kita terkurung dengan masalah, fokus kita semua tentang masalah. Dan di sini katakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Bahwa di sini Tuhan katakan bahwa luas, semua itu luas. Jadi masalah itu pasti bisa dilalui. Terus masa depan itu pasti bisa didapat. Contoh kalian sekarang sedang terkurung suatu masalah, kalian fokus ke masalah itu, sekalian bukan sebagai orang merdeka lagi. Kalian sudah terkurung oleh masalah. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan seperti itu. Terus sebagai orang yang merdeka yang artinya bahwa Tuhan berikan kita kehendak bebas. Ya. Kita mau lakukan apapun, itu pasti bisa. Ya, itu pasti bisa. Jadi kita harus terus positif thinking, ya, positive thinking. Kita mau seperti apa, kita mau menjadi seperti apa. Tuhan berikan kebebasan itu, kita diberikan kemerdekaan itu. Ya, jangan sampai kalian terkurung untuk hari ini. Duh, saya nggak bisa ini seperti dia, saya nggak bisa ini seperti mereka. Saya nggak mampu nih, jangan sampai terkurung seperti itu. Bahwa kita punya kemerdekaan untuk kita bisa berubah. Kita punya kemerdekaan supaya kita bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, itu yang Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Nah, tapi di sini di yang selanjutnya ya, kita baca lagi. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka.
Ya memang kita sudah diberikan kemerdekaan, kita sudah diberikan kehendak bebas, ya. Tapi kita perlu tahu bahwa kemerdekaan itu bukan berarti bebas. Kita bebas melakukan apapun, bukan seperti itu. Kemerdekaan itu ialah kita terbebas dari sesuatu, gitu. Ya, sekali lagi diingat, bukan bebas melakukan sesuatu, tapi terbebas dari sesuatu. Yang artinya mungkin sebelumnya kita berdosa, kita melakukan kesalahan, kita dihantui dengan masalah-masalah yang terus membelenggu. Tapi di sini kita itu merdeka, itu kita bebas dari itu, kita bebas dari dosa. Nah, tapi jangan mentang-mentang sudah bebas terus menyalahgunakan kebebasan itu atau kemerdekaan itu. Nah, itu yang tidak boleh terjadi adalah seperti itu. Ya, contohnya kita punya ekspektasi yang banyak nih, bisa mengeksploitasi yang banyak nih tentang dunia ini. Kita punya kemampuan ini. Kita mau kemana-mana juga bisa. Kita mau berbicara apapun juga bisa, ya kan? Kita bebas ini mau bicara. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya merugikan orang lain, hanya menimbulkan kejahatan-kejahatan saja. Yang intinya adalah nanti merugikan kita, merugikan orang lain. Yang itu yang tidak Tuhan kehendaki seperti itu, ya. Jangan sampai kemerdekaan kita atau kebebasan kita sudah diberikan kebebasan itu hanya untuk menutupi kejahatan-kejahatan kita, ya. Jangan seperti itu, ya. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, ya, Son of God Rahmani, ya, Son of God Rahmani, kan? Kalian harus punya atau memanfaatkan kemerdekaan itu dengan baik. Ya, sekali lagi kita katakan bahwa jangan sampai itu atau kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya, kalian pandai, kalian pintar, kalian punya masa depan, tapi kalian pakai itu hanya untuk menyelubungi kekurangan atau kejahatan-kejahatan yang kalian rencanakan. Nah, itu jangan sampai. Justru dengan kemerdekaan itu, dengan kehendak bebas atau kebebasan yang Tuhan berikan, kalian bisa bereksploitasi, ya, mau apapun itu. Justru itulah yang kalian pakai, artinya kemerdekaan itu kalian pakai, kalian gunakan itu untuk menabur kasih, memberikan kasih atau menunjukkan bahwa Tuhan itu telah mengasihi saya atau mengasihi kalian, kalian tunjukkan kasih itu. Justru seperti itu yang harus kita lakukan. Bukan dengan kebebasan atau yang sudah bebas dari keterpurukan atau kejahatan-kejahatan atau segala masalah, bukan terus kalian minder, kalian malah justru pakai, apalagi itu balas dendam juga, seperti itu juga nggak bagus. Jadi justru dari kemerdekaan itu kalian gunakan yang lebih baik lagi. Kalian berikan kehendak bebas untuk bereksploitasi, untuk belajar apapun, kalian pakai itu untuk kepentingan yang lebih baik lagi, ya. Bagi gereja, kita harumkan nama Tuhan dimanapun berada, kita sudah merasakan kasih, kita berbagi kasih, ya. Contohnya seperti itu, ya. Nah, yang Tuhan katakan tadi yang barusan saya sampaikan ini adalah di bagian terakhir, ya. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ini yang Tuhan kehendakilah seperti itu. Ya, kalau arti hamba ya jelas bukan Tuhan, ya. Arti hamba adalah melayani. Kita diberikan kesempatan, kebebasan tadi, kehendak bebas, kemerdekaan, bahwa kita pergunakan itu, kita bisa melayani orang banyak, ya. Kita bisa menunjukkan kasih itu, tidak merugikan orang lain, membantu orang lain. Justru seperti itu yang Tuhan kehendaki. Ya, kita hidup sebagai hamba Allah. Ya, kalian pasti sudah tahu, ya, hamba Allah itu seperti apa, ya. Sering sekali Pak Gembala juga sering bilang hamba Allah, ya. Jadi kita punya kesempatan, pasti kita punya kesempatan untuk saling menolong, melayani orang lain. Nah, justru seperti itulah yang kita pakai. Kita punya kebebasan waktu, kebebasan pikiran atau perkataan. Nah, kita pakai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai itu untuk melayani sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi saat ini. Saya bersyukur bisa mengisi sesi ini. Dan saya percaya hari lepas hari kalian terus ditambah-tambahkan hikmatnya oleh Tuhan. Nah, sebelum kita tutup untuk sesi ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari-hari yang telah Engkau berikan atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus melindungi kami, menjaga kami dimanapun, kapanpun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menjaga kami Tuhan. Bahkan saat ini Yesus, walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi kami tahu kuasa-Mu terus melingkupi kami dan melindungi kami Tuhan.
Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami benar-benar menjadi orang yang merdeka Tuhan. Sekalipun saat ini kami terkurung oleh corona, tapi kami percaya hikmat-Mu Tuhan, terus menjadikan kami menjadi orang-orang yang terus mampu melawan corona itu Tuhan. Sehingga kami terus merdeka, kami boleh terus menjadi hamba Allah, hamba-Mu Tuhan. Dimanapun berada kami boleh terus menebarkan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pasti pandemi ini akan segera berlalu Yesus. Kau turut bekerja Tuhan, Kau terus memberkati para medis, para keamanan Tuhan yang terus menjaga, berjuang bersama untuk pandemi ini Tuhan. Kau terus berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau juga terus berkati gereja-Mu ini Tuhan untuk pelayanan yang saat ini online. Kami percaya semakin jauh Tuhan kami boleh menjangkau banyak jiwa Tuhan. Semakin jauh Tuhan berita-Mu boleh disebarkan Tuhan. Bukan terbatas untuk di daerah Kerawang saja, tapi semua ini dimanapun berada boleh melihat pelayanan gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati kami semua Tuhan, untuk senior pastor dan pastor kami, Dr. Charles, semua dalam kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, inilah ibadah kami, ibadah online kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang berberkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama kami Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.